هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده ألا فاشهدوا أني وقوم خزاعة في عقد محمد وعهده، وأن محمدا وأصحابه يرجعون عن مكة عامهم هذا. Setelah perang Khandaq selesai, kondisi suku Quraisy menjadi lemah. Sebaliknya, kaum muslimin berada di atas angin. Mental kaum Quraisy anjlok karena kalah dalam perang Khandaq. Kekuatan fisik mereka juga turun drastis. Kehidupan di Madinah kini menjadi tenang. Orang-orang munafik melarikan diri baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kabilah-kabilah yang selama ini memusuhi kaum muslimin tidak bisa lagi melakukan intervensi. Suatu hari, Rasulullah SAW bermimpi memasuki Masjid Haram bersama para sahabat. Di dalam mimpi, Rasulullah dan para sahabat masuk Mekah dengan aman dan tanpa perlawanan sedikit pun dari kaum Quraisy. Sebagian sahabat ada yang mencukur habis rambutnya dan sebagian lain menggunting sebagian saja. Mimpi itu ditafsirkan Rasulullah sebagai perintah Allah untuk melaksanakan umrah. Maka Nabi SAW menyampaikan berita tersebut kepada para sahabatnya sehingga mereka pun sangat bergembira. Mereka telah lama berpisah dengan Mekah dan Ka'bah. Mereka begitu mencintainya dan telah dekat saatnya untuk mengagungkannya. Sungguh Islam semakin menambahkan pada diri mereka keterikatan dan kerinduan kepadanya. Hati mereka benar-benar berhasrat untuk melakukan tawaf di sekitarnya. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang paling rindu dan paling cinta kepada kota Mekah, sebab mereka dilahirkan dan dibesarkan di sana. Pada hari Senin, tanggal 1 Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Madinah berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Sebanyak 1.500 kaum Muhajirin dan Ansor telah berbaris rapi untuk pergi ke Mekah. Mereka pergi tidak membawa senjata untuk berperang, melainkan senjata yang dibutuhkan oleh seseorang untuk musafir. Nabi dan kaum muslimin yang ikut bersamanya berihram untuk umrah dan menggiring hewan kurban sebagai pemberitahuan bagi siapapun bahwa beliau berangkat untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Rasulullah SAW mengutus seorang mata-mata ke Mekah agar dapat memberikan informasi tentang penduduk Mekah. Rencana umroh kaum muslimin itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan kaum muslimin memasuki Mekah. Mereka mengirimkan 1 batalion pasukan yang terdiri atas 200 pasukan berkuda di bawah komando Khalid bin Walid. Tugasnya membuat kekacauan pada kaum muslimin. Mereka akan menyebarkan kabar bahwa Nabi bersama para sahabatnya datang ke Mekah untuk berperang. Ketika Rasulullah dan rombongan tiba di Usfan, mata-mata tersebut datang menghampiri beliau dan menyampaikan bahwa orang-orang Quraisy berniat menghalangi kaum muslimin memasuki Mekah. Mereka saat ini singgah di Dzutuwa. Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya sudah tiba terlebih dahulu. Ia singgah di dekat Usfan. Rasulullah lantas berkata, "Bagaimana pendapat kalian, wahai manusia?" Abu Bakar lalu berkata, "Engkau keluar menuju rumah ini tidak untuk menyerang dan tidak untuk memerangi seorang pun. Teruskanlah langkahmu menuju rumah itu. Barang siapa menghalangi kita, akan kita perangi." Rasulullah lalu berkata, "Teruskanlah langkah kalian atas nama Allah." Nabi SAW mengubah rute perjalanan. Tidak menempuh rute biasanya agar tidak berbenturan dengan pasukan Quraisy,
ataupun pasukan garis depan Quraisy yang diisi Khalid bin Walid dan kelompoknya. Saat tiba di Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan singgah di sana. Hudaybiyah adalah nama sebuah sumur yang ada di kawasan tersebut. Kubu Quraisy mulai mengirim sejumlah delegasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengorek informasi apa sebenarnya sikap beliau dan tujuan kedatangannya, sekaligus menyampaikan kepada beliau bahwa kaum Quraisy sudah bertekad bulat untuk mencegah beliau masuk Mekah. Di antara delegasi Quraisy yang diutus menemui Nabi adalah Urwah bin Mas'ud. Ia terbilang mahir untuk bernegosiasi. Kaum Quraisy percaya akan kecerdasan, kepribadian, dan pandangannya yang sangat cemerlang. هذا عروة بن مسعود الثقفي. يا عروة. أريد محمدا فأكلمه. Saat Urwah bin Mas'ud datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahukan kepada Urwah seperti halnya pemberitahuan yang beliau sampaikan kepada delegasi Quraisy sebelumnya. Beliau datang untuk melaksanakan umrah, bukan untuk berperang. Urwah akhirnya kembali menemui Quraisy dan memberitahukan kepada mereka jawaban yang disampaikan Rasulullah. Urwah berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku sudah pernah mendatangi para raja, pernah juga menemui Kaisar, Kisra, dan Raja Najasyi. Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang raja pun yang sangat diagungkan oleh para rakyat dan bawahannya melebihi sikap para sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Mereka tidak pernah menyerah pada apapun. Maka biarkanlah dia mengerjakan umrah dan memasuki Mekah." Lalu kaum Quraisy berkata, "Jangan berbicara seperti itu. Kami bermaksud memulangkan dia tahun ini dan silahkan dia kembali tahun depan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirim seorang utusan kepada orang-orang Quraisy. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sikap dan tujuan Rasulullah dan kaum muslimin datang ke Mekah kepada orang-orang Quraisy. Beliau meminta Umar bin Khattab untuk menjadi utusan. Tapi Umar berhalangan dan beliau menunjuk Utsman sebagai penggantinya. Utsman bin Affan berangkat ke Mekah dan memberitahukan kepada para pemuka Quraisy bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan datang untuk berperang, tapi untuk melaksanakan umrah. Mereka berkata kepada Utsman, "Kalau kau mau, silahkan kau bertawaf di Baitullah." Utsman lalu berkata, "Aku tidak akan bertawaf sebelum Rasulullah bertawaf." Kaum Quraisy menahan Utsman cukup lama, hingga menyebar isu di kalangan Nabi dan kaum muslimin bahwa Utsman terbunuh. Hingga beliau berkata, "Jika benar mereka membunuhnya, aku pasti akan memerangi mereka." Beliau akhirnya memanggil kaum muslimin. Mereka semua datang saat beliau singgah di bawah sebuah pohon untuk bernaung. Mereka berjanji setia kepada beliau untuk berperang dan tidak melarikan diri. Baiat ini disebut dengan Baiat Ridwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah telah ridho terhadap kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebuah pohon." Quran Surat Al-Fat ayat 18. ما تأخر عثمان إلا لشر أصاب. تراهم احتبسوه. إن فعلوا فقد آذنوا بحرب. عين لنا في مكة وصل الساعة وأخبر رسول الله، ثم شاع في مكة أنه قتل. هي الحرب إذن. وكذلك قال رسول الله وهو يدعونا إلى تلك الشجرة. نادي في الناس يا عمر فأنت أجهرنا صوتا. أيها الناس. Quraisy menilai perjanjian damai dengan Rasulullah lebih menguntungkan pihak mereka dengan syarat Nabi dan rombongan kaum muslimin kembali pulang dan tidak memasuki Mekah untuk umrah. Mereka menilai dampak berperang melawan Nabi saat itu tidak mereka ketahui, sehingga bisa saja mereka kalah. Terlebih mereka sudah merasa yakin bahwa Nabi bukan datang untuk memerangi mereka.
Mereka memanggil Suhail bin Amr dan berkata kepadanya, "Temuilah Muhammad dan adakan perjanjian damai dengannya. Dengan syarat, ia harus kembali tahun ini. Selanjutnya pada tahun berikutnya, silakan datang untuk melaksanakan umroh. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab mengatakan Muhammad dan golongannya memasuki Mekah secara paksa." Suhail bin Amr akhirnya pergi menemui Rasulullah untuk menegosiasikan sejumlah syarat perjanjian damai dan menandatangani perjanjian. Setelah negosiasi syarat-syarat perjanjian berakhir, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencatat butir-butir perjanjian yang telah disepakati. Nabi berkata kepada Ali, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Suhail berkata, "Aku tidak tahu apa itu." "Tulis saja Bismikallahumma." Nabi memerintahkan Ali, "Tulis Bismikallahumma." Setelah itu beliau mendiktekan kepada Ali, "Ini perjanjian yang dibuat oleh Muhammad utusan Allah." Suhail lalu menyela, "Andai kami tahu bahwa kau utusan Allah, tentu kami tidak menghalangimu dari Ka'bah, dan kami tidak memerangimu. Tulis saja namamu dan nama ayahmu, Muhammad bin Abdullah." Rasulullah lalu memerintahkan Ali untuk menghapus kata-kata utusan Allah. Ali berkata, "Aku tidak akan menghapusnya." Rasulullah berkata, "Tunjukkan padaku mana tulisannya." Lalu Ali menunjukkan tulisan utusan Allah dan kemudian Rasulullah menghapusnya dan memerintahkan Ali untuk menggantinya dengan Muhammad bin Abdullah. Butir-butir perjanjian yang ditulis adalah: yang pertama, gencatan senjata kedua pihak selama 10 tahun. Yang kedua, siapapun di antara kaum Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Dan siapa di antara para pengikut Muhammad yang datang kepada kaum Quraisy tidak mengembalikannya kepada Muhammad. Yang ketiga, pihak-pihak lain yang ingin masuk dalam perjanjian Muhammad, silahkan masuk. Dan bagi yang ingin masuk ke dalam perjanjian Quraisy, silahkan masuk. Khuza'ah kemudian masuk ke dalam perjanjian Rasulullah, sementara Bani Bakar masuk ke dalam perjanjian Quraisy. Isi perjanjian yang keempat, Nabi dan sahabat-sahabatnya harus kembali ke Madinah dan tidak boleh melaksanakan umroh tahun ini, tapi boleh datang ke Mekah pada tahun yang akan datang. Pada tahun depan itu, kaum Quraisy memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di Mekah selama 3 hari, kemudian kembali lagi ke Madinah. Saat butir-butir perjanjian tengah ditulis, Abu Jandal datang dengan tertatih-tatih, kedua kakinya terbelenggu, lalu Suhail menghampirinya, menampar wajahnya, meraih kerah bajunya, dan berkata, "Hai Muhammad, inilah orang yang pertama yang aku tuntut agar kau kembalikan pada kami." Nabi lalu berkata, "Butir-butir perjanjian sama sekali belum usai kita tulis." Suhail lalu berkata, "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan lagi membuat perjanjian apapun denganmu selamanya." Nabi menawar, "Kalau begitu berikan dia padaku." Suhail lalu berkata lagi, "Tidak, aku tidak akan menyerahkan orang itu padamu." Abu Jandal kemudian berteriak dengan suara kencang, "Wahai kaum muslimin, tegakah kalian? Aku akan dikembalikan lagi kepada orang-orang musyrik. Mereka pasti menyiksaku." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Abu Jandal, sabar dan tabahlah, karena Allah pasti memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang lemah lain. Kami sudah mengukuhkan suatu perjanjian dengan kaum Quraisy. Kami berikan perjanjian itu pada mereka, dan mereka pun membiarkan sumpah atas nama Allah pada kami. Karena itu tidak akan kami langgar."
Kaum muslimin merasa sedikit kecewa dan sedih terhadap beberapa butir-butir perjanjian yang merugikan mereka dan tidak bisa mereka terima dengan lapang dada. Seperti syarat yang mengharuskan kaum muslimin mengembalikan siapapun dari kubu Quraisy yang datang kepada mereka sebagai seorang muslim tanpa seizin walinya. Sementara orang yang datang dan bergabung kepada kaum Quraisy dari kubu kaum muslimin tidak dikembalikan. Perjanjian ini terasa berat bagi Umar bin Khattab karena menurutnya merugikan kaum muslimin. Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan?" "Betul," jawab beliau. Umar kembali bertanya, "Bukankah korban yang meninggal di antara kita berada di surga dan korban yang mati di antara mereka berada di neraka?" "Betul," jawab beliau. Umar kembali bertanya, "Lalu kenapa kita merendahkan agama kita? Kenapa kita pulang sementara Allah belum memberikan putusan antara kita dan mereka?" Beliau lalu menjelaskan, "Wahai Ibnu Khattab, aku ini utusan Allah. Aku tidak akan mendurhakainya, dia pasti menolongku dan tidak akan menyia-nyiakanku." Umar bin Khattab lalu mendatangi Abu Bakar dan menanyakan hal yang sama seperti apa yang diucapkan kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar berkata, "Hai Ibnu Khattab, beliau itu utusan Allah. Dia pasti menolongnya dan tidak akan menyia-nyiakannya." Akhirnya surat Al-Fat diturunkan kepada Rasulullah, lalu beliau memanggil Umar dan membacakan surat itu kepadanya. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perjanjian tersebut kemenangan?" Beliau menjawab, "Iya." Akhirnya jiwa Umar merasa tenang. Kata-kata yang diucapkan Umar bin Khattab ketika berbincang dengan Rasulullah SAW semata dimaksudkan untuk mengetahui hikmah persetujuan Rasulullah terhadap syarat-syarat perjanjian yang sebagian diantaranya secara nyata merugikan pihak kaum muslimin. Padahal Umar menginginkan untuk merendahkan kaum musyrikin. Dengan demikian, semua ucapan dan tindakan Umar bisa dimaklumi. Dan bahkan mendapat pahala karena beliau berijtihad. Meski demikian, Umar bin Khattab merasa bahwa tidak sepatutnya beliau menanyakan hal seperti itu kepada Nabi SAW. Karena itulah Umar berkata seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 18.910. "Aku terus berpuasa, bersedekah, dan memerdekakan budak, karena apa yang telah aku lakukan. Karena aku takut pada kata-kata yang aku ucapkan kepada Rasulullah. Hingga aku berharap mudah-mudahan ucapanku itu baik adanya." Terkait jawaban Abu Bakar radhiyallahu an yang sama persis seperti jawaban Nabi SAW, ini secara jelas menunjukkan betapa agung keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Betapa tinggi ilmu dan pengetahuan beliau. Dalam semua itu, beliau lebih unggul dari yang lainnya. Nabi Muhammad SAW menyetujui semua itu semata demi sebuah maslahat penting yang didapatkan melalui perjanjian itu, di samping tidak ada mafsadat dalam hal-hal tersebut. Terkait basmalah dan bismikallahumma artinya sama. Seperti itu juga lafal Muhammad bin Abdullah, beliau juga utusan Allah. Adanya lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak dicantumkan dalam perjanjian ini tidaklah menafikan sifat tersebut. Seperti itu juga lafal utusan Allah tidak dicantumkan dalam perjanjian ini juga tidak menafikan risalah beliau. Dengan demikian, tuntutan kaum Quraisy tidak merugikan ataupun menimbulkan mafsadat. Yang merugikan adalah jika mereka menuntut untuk menulis hal-hal yang tidak dibolehkan, seperti mengagungkan sembahan-sembahan mereka atau hal-hal lain yang tidak dibolehkan. Terkait syarat mengembalikan orang yang datang kepada kaum muslimin dari kaum Quraisy dan tidak mengembalikan orang yang datang dari kaum muslimin kepada kaum Quraisy,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasan dan hikmahnya melalui sabda beliau. Siapapun di antara kita yang pergi dan bergabung dengan mereka, ia akan dijauhkan Allah dari rahmatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mendatangi kami, Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar untuknya. Sabda beliau ini akhirnya terjadi. Maslahat pelaksanaan perjanjian ini tampak pada serangkaian manfaat yang berujung pada penaklukan Mekah, penduduk Mekah masuk Islam, dan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dikarenakan mudahnya mereka membaur dengan kaum muslimin pasca pengukuhan perjanjian Hudaibiyah. Mendengar penuturan kaum muslimin tentang kondisi Nabi, mukjizat dan budi pekerti beliau yang baik, juga menunjukkan kepada mereka seperti apa kondisi kaum muslimin dan pengaruh Islam terhadap mereka, dan menunjukkan nilai-nilai Islam yang diserukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua faktor ini akhirnya melunakkan hati dan mendekatkan mereka kepada Islam, hingga banyak yang masuk Islam sebelum penaklukan Mekah terjadi. Kesimpulannya, pasca perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin bebas bepergian kemana-mana, membaur dengan kalangan lain, dan menyeru mereka masuk Islam, sehingga dengan kebebasan dakwah, kebebasan bepergian kemana-mana, dan kebebasan untuk berbaur dengan kalangan-kalangan lain, kaum muslimin meraih kesuksesan besar di bidang dakwah. Hingga jumlah kaum muslimin saat menaklukkan kota Mekah mencapai 10.000 jiwa. Padahal sebelum perjanjian ini, jumlah mereka tidak lebih dari 3.000 jiwa. تحسبه لم يبقى إلا الكتاب. وما بال القوم لا يغشون بمسلمين بلى أوليسوا بمشركين بلى هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، خزاعة في عقد محمد وعهده. وأما نحن بني بكر وأن محمدا وأصحابه يرجعون عن مكة عامهم هذا. خرجت قريش عنهم فدخلوها، فأقام لا يدخلون بغيرها. شهد عليها من قريش سهيل بن عمرو، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن سهيل بن عمرو.